Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share. Ini banyak postingan dari rekan-rekan guru yang terkesan bersedih. Dan bisa jadi ini jadi kabar buruk dari seluruh Indonesia, karena komplain ini banyak disampaikan oleh para guru. Tapi ini perlu dipahami dengan secara saksama. Kita akan bahas sebentar. Ini salah satu postingan dari rekan-rekan guru. Kalau dilihat-lihat, semua yang status P1 kebanyakan kena prank ya. P1 ini adalah kategori prioritas 1 di seleksi P3K tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harap di-share informasinya. Kalau Bapak Ibu sudah berstatus ASN, PNS atau P3K, harap di-share informasi ini supaya dipahami regulasinya oleh teman-teman guru yang mendaftar P3K tahun ini. Jadi P1 ini adalah prioritas 1 atau guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Banyak yang merasa kena prank ya. Dan di postingan yang lain juga rekan-rekan guru sudah passing grade, masuk P1 juga tapi belum dapat formasi. Mempertanyakan ada apa sebenarnya. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman guru yang postingannya seperti Alhamdulillah saya P1 tapi dapat formasi. Apa sebenarnya kriteria penentuan siapa yang dapat formasi, siapa yang tidak dapat maksud kami, dari semua yang sudah lulus passing grade atau P1. Nah, kita akan bahas regulasinya. Kenapa ada P1 yang dapat, kenapa ada P1 yang tidak dapat. Kita akan berbicara sesuai regulasi Bapak Ibu. Kita berbicara sesuai Juknis ya. Juknis resmi dari Kementerian Pendidikan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan nomor 349P 2022. Ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini jelas Bapak. Nah, di sini kita akan menemukan jawaban kenapa misalnya dari 10 pendaftar atau 10 guru yang lulus passing grade tahun 2021 atau P1 ya istilahnya. Kemudian formasi yang tersedia di daerah itu hanya 5 misalnya. Apa sih kriteria siapa yang berhak menempati 5 formasi itu dari 10 yang P1 misalnya? Nah, ini yang kita perlu pahami. Nah, di Juknis ini dijelaskan Bapak Ibu. Mekanisme penempatan itu dilaksanakan dengan ketentuan. Penempatan bagi pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi ini urutan-urutannya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk penempatan yang P1 didahulukan dulu yang tenaga honorer K2. Ya, misalnya dari 10 yang P1, kemudian ada 1 yang K2, ya, honorer K2, maka dia dulu yang diberikan kursi untuk penempatan. Seperti itu. Kalau misalnya K2 sudah dapat kursinya, maka prioritas kedua dari yang lulus passing grade itu adalah guru non ASN yang mengabdi di sekolah negeri. Lalu setelah itu baru masuk ke lulusan PPG dan baru masuk ke guru swasta. Jadi ini urutan-urutan penempatannya siapa-siapa yang didahulukan untuk mengisi formasi. Ya, di antara semua yang prioritas 1, semua yang sudah lulus passing grade. K2 dulu, baru guru non ASN yang di sekolah negeri ya. Kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Nah, ini urutannya Bapak Ibu, sehingga bisa jadi memang ini fakta memang harus diterima. Bisa jadi guru swasta ini tidak dapat formasi karena misalnya sudah penuh diisi oleh K2, guru non ASN atau lulusan PPG. Atau bisa saja yang tidak dapat lulus formasi dan lulusan PPG dan guru swasta karena sudah dipenuhi oleh K2 dan guru non ASN. Dan bisa saja juga yang dapat formasi hanya K2 karena formasinya mungkin terbatas dan jumlah yang lulus passing grade ada K2 sesuai dengan jumlah formasi, maka diisi K2 otomatis. Guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta itu tidak dapat formasi atau penempatan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, di bagian bawah ini lebih dijelaskan lagi dalam bentuk gambar ya. Di sini skemanya. Jadi ada penetapan kebutuhan formasi. Jadi tidak ada seleksi Bapak Ibu. Untuk seleksi penempatan itu tidak ada. Penempatannya itu berdasarkan urutan prioritas lagi ya. Berdasarkan kategori. Yang pertama diprioritaskan untuk K2 dulu ya, kalau ada K2. Kemudian kalau masih ada sisa formasi, baru mengisi dari penempatan guru non ASN. Kalau masih ada formasi ya, masih ada kuota, diisi oleh lulusan PPG. Lalu
kalau masih ada sisa kuota lagi, diisi oleh guru swasta. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu. K2 dulu, non ASN, kemudian lulusan PPG, baru guru swasta. Itulah mengapa sehingga banyak teman-teman yang P1 ya, yang sudah lulus passing grade tahun lalu, informasi postingannya di media sosial tidak dapat formasi karena bisa jadi Bapak Ibu adalah guru swasta, lulusan PPG atau guru non ASN, di mana sudah didahului oleh K2 karena memang regulasinya seperti ini Bapak Ibu. Juknisnya seperti itu, ada urutan-urutan siapa duluan yang ditempatkan seperti itu. Ya, semoga ini memberikan sedikit pencerahan. Kita akan lanjut membahas tentang juknis-juknis ya ini yang penting untuk dipahami bersama di video-video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.